I'm a major skeptic on crypto tokens, which you call currency, like Bitcoin. They are decentralized Ponzi schemes, and the notion that's good for anybody is unbelievable. Hey, yes, welcome back everybody, Crypto Daily. Ladies and gentlemen, kembali semua bersama saya di Crypto Daily. Nama saya Sofyan, owner Crypto Daily. Baik teman-teman semua, bagi Anda yang baru berkunjung di channel ini, yang baru melihat channel ini, subscribe channel ini, bunyikan loncengnya agar Anda selalu mendapatkan updatean terbaru, pembaruan terbaru, berita-berita besar apa yang terjadi di lingkup di ruang cryptocurrency. Oke, baik, let's go. Kita langsung update bagaimana keadaan aset kripto saat ini. Global market cap today. Wow, global market cap mengalami kenaikan teman-teman yang signifikan, bisa dikatakan ya, naik sampai dengan 5,11% dalam 24 jam terakhir, lebih dari 941 miliar US dollar. Kemudian kita melihat koin teratas Bitcoin. Wow, Bitcoin dalam 24 jam terakhir sudah mulai mengalami kenaikan ya, rebound, naik 4,82% di harga 19.357 US dollar per BTC. Kemudian Ethereum naik 6,21% ya, di harga 1.327 US dollar per Ethereumnya. Walaupun kita melihat ya, walaupun teman-teman seperti apa yang Anda saksikan di video awal ya, di awal tadi, bahwa CEO JP Morgan Dimon mengatakan bahwa Bitcoin dan beberapa aset kripto lainnya itu adalah skema Ponzi scam ya. Dia katakan Ponzi scam terbesar sepanjang sejarah, kata dia seperti itu. Oke, sebentar kita akan melihat berita ini langsung di beberapa media. Kita update lagi, di sini ada BNB naik 3,42% ya dalam 24 jam terakhir. Kemudian wow, XRP teman-teman ya, mengalami kenaikan sangat signifikan, naik sampai dengan 20% dalam 24 jam terakhir. Nah, ini XRP ini sudah juga kita bahas. Silahkan kalian cek video kami sebelumnya, penyebab alasan kenapa XRP mengalami kenaikan. Saya kira kalian bisa cek di situ beberapa alasannya. Kemudian Cardano juga mengalami kenaikan yang lumayan, 4,01%, Solana 4,88%, kemudian Polkadot 5,63% ya, Polkadot 4,9%, Dogecoin 5,55%, dan beberapa altcoin lainnya, termasuk juga si Shiba mengalami kenaikan. Kemudian Polygon Matic juga mengalami kenaikan di sini. Dalam 24 jam terakhir terlihat ya, kebanyakan aset kripto ini mengalami kembali kenaikan setelah mengalami penurunan di satu hari yang lalu, penurunan yang lumayan dalam hampir seluruh aset kripto. Oke, baik. Fear and Greed Index today, kita update lagi ya. Fear and Greed Index mengalami penurunan level hari ini ya, di tanggal 23 ini ya, dalam keadaan extreme fear di level 20 ya. Kalau kita bandingkan dengan kemarin ini di level 22 teman-teman. Kenapa sih Bang bisa turun levelnya sementara tadi kita lihat market dia rebound ya? Reboundnya itu belum lama teman-teman, baru-baru ini reboundnya, tetapi Fear and Greed Index ini akan kembali diupdate sekitar beberapa jam ke depan lagi, kurang lebih di sini ya, dalam waktu Indonesia, waktu kita 22 jam ke depan lagi ya, 22 jam setengah lagi, 22 jam 29 menit lagi ke depan baru bisa diupdate. Kalau keadaan market seperti tadi bisa bertahan, tidak mengalami penurunan Bitcoinnya, dan bahkan Bitcoin bisa mengalami kenaikan di harga 20.000, maka Fear and Greed Index kemungkinan terdeteksi mengalami kembali kenaikan tersebut. Oke teman-teman semua, kita akan berbicara tentang JP Morgan di sini. Hasil wawancara dia, hasil apa yang dia katakan di salah satu pertemuan, kemudian juga dari Cardano ya, Vasil hard fork yang akan datang ini. Kemudian juga di sini ada proyek kripto yang trending di Indonesia, yaitu Bitker. Top trending ya, Bitker ini top trending di negara kita atau di negara Indonesia ini. Twitter ini langsung diinformasikan oleh Crypto Insight. Ini pengikutnya lumayan banyak, mencapai 89.000 pengikut lebih. Oke. Kita masuk yang pertama ya. Kita cek di sini dari postingan dari Natalie. Ini yang dikatakan oleh JP Morgan ya, kurang lebih di pertemuan tersebut. JP Morgan, Jamie Dimon atau CEO JP Morgan ini mengatakan dia tidak membutuhkan Bitcoin saat ini ya. Kita tidak tahu beberapa tahun ke depan apakah memang pendapat dia berubah, karena pendapat dia di beberapa tahun terakhir memang agak sedikit
sering ada perbedaan teman-teman, dan bahkan JP Morgan ini dulu pernah dikabarkan dia meluncurkan stablecoin yang mengikuti pasak dolar Amerika Serikat. Sebentar, kita akan cek. Itu adalah skema Ponzi terbesar dalam sejarah yang membutuhkan kredit yang terus berkembang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Ini kata si Jamie Dimon, teman-teman, CEO dari JP Morgan. Baik, kita langsung angkat dari the script. CEO JP Morgan, Jamie Dimon, token kripto Bitcoin adalah skema Ponzi terdesentralisasi. Wow, pendapat yang sangat-sangat mengerikan, yang akan memicu beberapa pro dan kontra di dunia cryptocurrency, dan tentunya orang-orang yang pro dengan kripto dan mungkin dia tidak senang dengan apa yang dikatakan oleh Jamie Dimon ini, teman-temannya, kurang lebih. Pada kesempatan sebelumnya, Dimon menggambarkan JP Morgan sebagai di garis depan DeFi dan blockchain dan mengatakan bahwa Bitcoin tidak berharga. Walaupun JP Morgan ini, ya, perusahaan JP Morgan sebagai di garis depan, ya, DeFi dan juga blockchain, dan mengatakan bahwa Bitcoin tidak berharga. Oke, kita lanjut next. Berbicara dalam kesaksian Kongres pada hari Rabu, Jamie Dimon, CEO JP Morgan, mengatakan dia adalah skeptis utama token kripto seperti Bitcoin dan menyebutnya skema Ponzi terdesentralisasi. Dimon juga berbicara tentang stablecoin yang merupakan cryptocurrency yang dipatok dalam nilai mata uang fiat. Mereka biasanya didukung oleh uang tunai atau aset material. Dalam beberapa kasus, nilainya dapat dikontrol oleh algoritma. Nah, ini dia menyinggung stablecoin USD, teman-temannya, yang mengalami kecelakaan yang sangat luar biasa di bulan Mei di tahun 2022 ini. Contoh paling terkenal, ini dia katakan, contoh paling terkenal dari stablecoin algoritmik Terra USD atau USD. Ini stablecoin milik Terra Luna, ya, meledak kembali pada bulan Mei, menghapus 83 miliar US dollar dari keuangan terdesentralisasi dan mengurangi ekosistem Terra menjadi 0. Wow, ini memang kecelakaan yang sangat parah sekali, ya, bisa dikatakan. Stablecoin kok bisa turun seperti itu, apa penyebabnya? Makanya ini yang menyebabkan tadinya orang-orang besar yang sudah ingin bergabung di kripto tetapi mendengar kabar yang buruk dari stablecoin USD ini mengalami penurunan, dia tidak mengikut pasak daripada dolar Amerika Serikat. Wow, orang-orang berpikir, dan ternyata di dunia kripto seperti ini, ya. Nah, memang itu kesalahan dari si Do Kwon, teman-teman. Dia tidak mengikut pasak dari dolar Amerika Serikat. Nah, pada tahun 2014, ya, kita flashback. Nah, di sini mengatakan kepada CNBC bahwa Bitcoin adalah penyimpanan nilai yang mengerikan dan bahwa cryptocurrency dapat direplikasi berulang-ulang. Selama bertahun-tahun, Dimon telah menyebut cryptocurrency terkemuka sebagai penipuan dan emas bodoh. Tapi pada tahun 2019, memang ini agak sedikit bertolak belakang dengan pendapat Robert Kiyosaki, teman-teman, ya. Robert Kiyosaki mengatakan emas digital lah. Nah, sementara JP Morgan, CEO-nya Dimon ini mengatakan bahwa itu adalah emas bodoh. Tetapi pada tahun 2019, ini ingat teman-teman, tahun 2019, JP Morgan itu meluncurkan stablecoin yang dipatok dalam dolar Amerika Serikat atau GPM coin. Bank juga mengizinkan klien manajemen kekayaannya untuk membeli Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, dan Ethereum Classic. Tetapi bagaimana sih kabar stablecoin ini? Saya kurang tahu, teman-temannya, kabarnya bagaimana, karena itu pada tahun 2019 mungkin stablecoin mereka itu kurang sukses di pasaran. Nah, secara pribadi, ya, jadi Dimon itu mengatakan Bitcoin itu tidak berharga. Nah, kurang lebih seperti itu. Bagaimana pendapat Anda, teman-teman, tentang pendapat dari CEO JP Morgan ini, Jamie Dimon ini? Silakan tulis di kolom komentar. Nah, kemudian next dari Cardano Foundation. Nah, baru-baru ini informasi dari Cardano Foundation mengabarkan bahwa hitung mundur sedang berlangsung. Apa yang telah ditingkatkan? Lebih dari 80% dari node SPO, lebih dari 90% pertukaran, 10 DApps teratas berdasarkan nilai total terkunci
atau Total Valued Locked atau TVL. Nah, kurang lebih seperti itu. Semoga memang dengan hasil hard fork dari Cardano ini, peningkatan jaringan Cardano ini teman-teman ya, semoga Cardano kedepannya bisa semakin membaik lagi. Dan next, ini datang dari Crypto Insight bahwa proyek crypto trending top di Indonesia dalam 24 jam terakhir. Wow, di sini Bitcoin unggul teman-teman ya. Dia 01 di sini. Trending top ini di Indonesia. Memang di Indonesia ini banyak diperbincangkan, banyak YouTuber, influencer kripto membahas Bitcoin ini, termaksud saya holder berat daripada Bitcoin ini. Oke, seperti itu. Nah, teman-teman semua, mungkin dulu updatean hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua. Jika Anda memiliki akun media sosial Twitter, ikuti Twitter kami di @cryptodailyid. Dan bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe agar Anda selalu mendapatkan info-info terbaru. Nama saya Sofyan, owner Crypto Daily. Sampai jumpa video berikutnya. See you. Bye-bye.